Halo, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Benedictus Paulus Motpajong, biasa disapa Beni. Saya adalah mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Nusa Nipah Indonesia. Video ini dibuat dalam rangka menjawab soal ujian tengah semester yang telah diberikan oleh Bapak Alexander Helo Prianto. Berikut ini jawaban yang akan saya ulas. 1. Jelaskan pengertian menurut Founding Fathers Indonesia dan dosen pendidikan Pancasila yang memberikan materi secara etimologi dan terminologi. Kemudian jelaskan menurut pandangan Anda mengenai Pancasila dan tantangan di masa kini. 1A. Secara etimologi menurut Muhammad Yamin. Pancasila berasal dari kata panca yang berarti lima dan sila yang berarti sendi atas dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau peraturan tentang tingkah laku penting dan baik. B. Secara terminologi. Yang pertama yaitu menurut Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno mengartikan Pancasila sebagai isi jiwa bangsa Indonesia secara turun-temurun yang sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan barat, dan dengan demikian Pancasila tidak saja falsafah negara tetapi lebih luas lagi yakni falsafah bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu menurut dosen kami Bapak Alexander Helo Prianto, dosen mata kuliah pendidikan Pancasila, yaitu Pancasila adalah dasar-dasar kehidupan manusia bagi setiap individu, kelompok, dan golongan di NKRI yang mengharuskan mempercayai adanya Sang Pencipta sesuai dengan keyakinan memiliki rasa kemanusiaan, mewujudkan persatuan, adanya musyawarah, konsolidasi, rekonsiliasi, dan berjiwa adil dalam berbangsa dan bernegara. Yang ke-C yaitu kesimpulan dan pendapat menurut saya. Walaupun kita berbeda warna kulit, asal, suku, ras, agama, dan budaya, namun dengan adanya Pancasila kita mengerti akan isi dan aturan dari Pancasila tersebut. Kita pasti tidak akan membeda-bedakan orang yang melihat hal tersebut, karena dengan Pancasila kita semua telah disatukan menjadi warga Republik Indonesia yang bernegara dan berkesatuan. Dan dengan Pancasila juga perilaku dan tingkah laku kita dapat dibatasi agar dapat berperilaku baik antar kelompok, lingkungan, dan golongan. D. Sejarah perumusan Pancasila. Sejarah dirumuskannya Pancasila sebagai dasar negara adalah diawali dengan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. BPUPKI adalah organisasi yang dibentuk dengan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia sekaligus sejumlah syarat yang harus dipenuhi sebagai negara merdeka. Pancasila dirumuskan dalam sidang pertama BPUPKI. Sidang pertamanya sendiri dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang BPUPKI pertama yang dibahas adalah dasar negara Indonesia. Kemudian di sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, membahas tentang perancangan Undang-Undang Dasar. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pada sidang pertama BPUPKI, Suepomo, Muhammad Yamin, dan Soekarno menyampaikan beberapa usulan tentang falsafah atau dasar negara Indonesia. Penyampaian ini didasarkan pada arahan Ketua BPUPKI, Rajiman Widyoningrat, pada pidato pembukaan sidang. Rajiman mengatakan bahwa yang mendirikan negara yang merdeka maka dibutuhkan suatu dasar negara. Usulan negara Muhammad Yamin, 29 Mei 1945. Muhammad Yamin menyampaikan usulan dasar negara secara tertulis pada ketua sidang dan secara lisan. Usulan lisan: 1. Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan peri kesejahteraan rakyat. Usulan tertulis:
ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. Yang ketiga, rasa kemanusiaan adil dan beradab. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Usulan dasar negara Supomo 31 Mei 1945. Menurut Supomo, negara Indonesia merdeka adalah negara yang dapat mempersatukan semua golongan dan paham perseorangan serta mempersatukan diri dengan berbagai lapisan rakyat. Selanjutnya di bawah ini usulan dasar negara menurut Supomo. 1. Persatuan atau unitarisme. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Yang keempat, musyawarah. Yang kelima, keadilan rakyat. Supomo terus menegaskan bahwa negara Indonesia merdeka bukan negara yang menyatukan dirinya dengan golongan terbesar dalam masyarakat serta tidak menyatukan dirinya dengan golongan paling kuat, yaitu golongan politik atau golongan yang paling ekonomi yang paling kuat. Usulan negara Soekarno 1 Juni 1945. Soekarno menyampaikan pidato mengenai dasar negara Indonesia merdeka pada 1 Juni 1945. Ia memberikan usulan yang membentuk Philosophische Grundslag atau Weltanschauung, yaitu fundamen filsafat pikiran jiwa hasrat yang sedalam-dalamnya demi mendirikan negara yang kekal abadi. Soekarno menyatakan usulan negara dengan sebutan Pancadrama. Lalu, dengan anjuran para ahli bahasa, rumusan dasar negara yang diusulkan Soekarno ini dinamakan Pancasila. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasional dan perikemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. Dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Pada sidang pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, pada sidang ini PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 di mana terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu adalah sejarah perumusan Pancasila dasar negara. Yang E, tantangannya di masa kini. Tantangan Pancasila di masa kini yaitu di era digital ya. Kemajuan teknologi dan era digital yang melanda dunia sekarang ini telah membawa berbagai perubahan bagi masyarakat. Kemajuan zaman dan teknologi memiliki pengaruh positif dan negatif. Meskipun banyak anak bangsa yang memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang berguna, namun pengaruh negatif juga terlihat nyata. Saat ini dampak negatif yang nyata terlihat adalah perkembangannya budaya asing atau budaya barat yang telah menjadi biasa di Indonesia telah menggeser budaya luhur bangsa sendiri. Budaya asing juga sudah merajalela masuk dalam pola kehidupan sehari-hari, menjadi hal yang lumrah dapat ditemui di mana-mana, mulai dari kebiasaan berpakaian, berbicara, berperilaku, dan sebagainya. Nomor yang kedua, menurut Anda bagaimana menjadi seorang Pancasialis sejati di masa kini? Menurut saya, pada masa sekarang ini, untuk menjadi seorang Pancasialis sejati bukan merupakan sebuah pekerjaan mudah, seperti membalikkan telapak tangan. Hal ini dikarenakan ada berbagai tantangan seperti perubahan-perubahan yang ada baik secara fisik maupun pola pikir masyarakat, serta berbagai tawaran yang ada di sekitar kita mengancam kekuatan Pancasila.
Untuk menjadi seorang Pancasialis sejati, pertama-tama kita harus tahu apa itu Pancasila. Pancasila merupakan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Pancasila harus menjadi dasar atau patokan dari setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenyataan menunjukkan bahwa kekuatan Pancasialis sebagai dasar negara dari waktu ke waktu kian melemah. Salah satu hal yang melatar belakangi pernyataan ini ialah ketidakpastian atau kurang adil dalam menegakkan hukum di negara ini. Masyarakat kecil dibuat tercengeng dan bingung dengan berbagai keputusan para pemegang kekuasaan atau hukum, dan juga bingung untuk mendefinisikan mana yang benar dan mana yang salah. Realitas menunjukkan bahwa ada oknum atau pihak tertentu yang cenderung membenarkan salah dan menyalahkan yang benar. Hampir sebagian besar kasus yang melibatkan orang besar melawan orang kecil selalu dibenangi oleh orang besar. Meskipun sesungguhnya ada juga kasus yang seharusnya dimenangkan oleh orang kecil. Dampak ini semua bisa berupa yang kaya dan yang menjadi lebih baik kaya, dan yang miskin akan lebih miskin dan terus ditindas. Untuk menjadi seorang Pancasialis sejati, kita harus berani untuk berkata dan berbuat jujur, serta berani katakan tidak pada hal-hal yang menentang nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita harus selalu sadar bahwa nilai-nilai yang lahir dari Pancasila masih merupakan nilai-nilai utama dalam berbangsa dan bernegara. Menjadi seorang Pancasialis sejati menuntut kita tidak hanya sekedar berteori tentang Pancasila, tetapi lebih dari itu, kita harus menjadi panutan dan model dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sederhana yang bisa kita lakukan yaitu menunjukkan bahwa kita merupakan seorang Pancasialis sejati. Seorang anak perempuan tidak harus cantik, tapi juga harus punya pengetahuan dan kepedulian yang tinggi terhadap sesama. Hal itu bisa dilakukan dengan melakukan sosialisasi mengenai nilai-nilai Pancasila dan juga menerapkan nilai-nilai itu dalam diri masing-masing. Selain itu, kita sebagai generasi yang lahir di tengah berkembangnya teknologi yang ada, untuk menyebarluaskan nilai-nilai Pancasila yang ada kepada yang lain melalui konten-konten yang membuat Pancasila. Pada zaman sekarang, peran media sudah menjadi sangat urgen atau penting. Selain itu semua, untuk memaknai Pancasila, yang dibutuhkan juga kerjasama dari berbagai pihak. Hal ini memang terkadang sulit, tetapi kita tidak boleh menyerah karena kita mencintai negara ini. Kita harus selalu percaya, sesulit apapun tantangan yang ada, pasti juga akan dilewati jika kita bekerja sama dan bersama-sama bekerja. Yang ketiga itu, kami diminta untuk mencari soal dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Saya memilih membuat soal dari kelompok 5, yaitu menjelaskan sejarah berkembangnya ideologi Pancasila dari masa ke masa. Sejarah berkembangnya ideologi Pancasila dari masa ke masa yaitu 1. Ideologi Pancasila pada zaman Orde Lama. Pada zaman Orde Lama, Pancasila masih dalam tahap dibangun untuk dijadikan keyakinan sekaligus ciri khas bangsa Indonesia. Presiden Soekarno yang menyusung konsep Pancasila menyatakan meski berasal dari mitologi yang belum jelas, tapi saja dapat membimbing masyarakat Indonesia menuju kesejahteraan. Pada masa ini, berkembangnya Pancasila dipengaruhi oleh bangsa, kondisi dan situasi di dunia yang masih dilanda kekacauan. Masa Orde Lama merupakan masa pencarian bentuk Pancasila, terutama pengaruhnya terhadap kehidupan bernegara. Dalam memahami pencetusan nilai Pancasila yang diusung Presiden Soekarno, buku berjudul Lahirnya Pancasila, Kumpulan Pidato BPUPKI 2019 akan membantu Grametz memiliki gambaran serta pemahaman apa yang terjadi selama proses panjang pencetusnya tersebut.
Yang kedua, ideologi Pancasila pada zaman Orde Baru. Selanjutnya, pada masa ini gejolak politik di Indonesia sangat mengkhawatirkan. Dimulai dengan pecahnya peristiwa 30 PKI, kemudian peristiwa dikeluarkan surat perintah 11 Maret atau Super Semar pada tahun 1966. Waktu pemerintahan Orde Baru berhasil mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara. Pelaksanaannya pada tahun berikutnya ternyata malah keluar dari jalur. Banyak dari kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Pada masa Orde Baru terdapat juga beberapa tindakan pemerintah yang keluar dari nilai-nilai Pancasila, antara lain yaitu kekuasaan presiden dilanggengkan hingga 32 tahun lamanya. Adanya penafsiran sepihak Pancasila lewat program P4. Ada penindasan terhadap gagasan atau hasil pemikiran secara sepihak hingga orang-orang takut mengeluarkan pendapatnya. Ada penindasan dalam bentuk fisik seperti yang terjadi di Timur Timur, Aceh, Irian Jaya, dan lain-lainnya. Adanya diskriminasi terhadap masyarakat non-pribumi dan kelompok yang minoritas. Yang keempat, bagaimana tanggapan saya jika pedoman penghayatan atau pengamalan Pancasila atau disingkat P4 dihidupkan kembali? Menurut saya penataran P4 nyatanya cukup berat, terlebih untuk ukuran masa kini. Penataan umumnya dilaksanakan dalam waktu 2 minggu, dari pukul 8 pagi hingga 6 petang. Bagi pejabat pemerintahan senior, waktu penataan harus dijalani adalah 120 jam. Untuk peserta penataran dianggap gugur dan harus mengulang dari awal ketika kedapatan satu kali tidak hadir atau dianggap tidak mengikuti etiket penataran. Peserta yang terlambat datang di setiap sesi akan dilangsungkan ditandai. Begitu pula peserta yang tidak mengindahkan etiket seperti duduk dengan rapi atau yang tidak menunjukkan sikap hormat kepada pembina atau malah menguap. Lebih jauh lagi, etiket penataan P4 disusun dengan bercermin kepada budaya sopan santun orang Jawa. Selama penataran, peserta yang terlalu banyak mengekspresikan pendapatnya juga akan mendapat teguran. Begitu pula bagi peserta yang hanya diam. Itu adalah penyampaian dari saya untuk menjawab soal-soal UTS ini. Mohon maaf apabila ada kata yang saya ungkapkan kurang baik atau salah, tolong dimaafkan. Apa kawan?